Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Ayo, udah pada nonton belum video Che Guevara dan Fidel Castro? Kalau belum, monggo ditonton dulu ya supaya nyambung. Karena video ini adalah lanjutan dari dua video tersebut. Dalam kesempatan ini, Mimin mau ucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang masih setia menunggu updatean dari Caca. Walaupun udah Mimin anggurin berbulan-bulan ya, hehehe. Ya, ada hal yang memaksa Mimin untuk vakum sejenak membuat konten untuk teman-teman. Tapi tenang aja, Mimin gak akan melepaskan channel kesayangan kita ini kok. Doain ya supaya Mimin bisa cepat punya tim untuk membantu bikin konten. Amin. Video berikut ini Mimin buat dengan penuh cinta untuk teman-teman semua. Jadi simak sampai habis ya. Yo voy a cantar esta canción para mi gente. Sebuah kereta api baru saja tiba. Kereta tersebut telah menempuh perjalanan lebih dari 1.400 km dari Guatemala. Seketika suasana stasiun menjadi riuh ketika para penumpang mulai menuruni kereta tersebut. Di antara para penumpang itu, Ernesto Che Guevara terlihat menuruni kereta dengan membawa segudang pikiran di dalam kepalanya. Ia masih memikirkan hari-harinya di Guatemala, memikirkan Hilda yang dipenjara, dan bagaimana nasib Guatemala di bawah kediktatoran Castillo Armas. Namun di samping itu, ada prioritas yang lebih penting yang harus ia pikirkan terlebih dahulu, yaitu mencari uang untuk bertahan hidup di sini. Di kota ini, Che mengambil beberapa pekerjaan paruh waktu. Kadang ia membantu penelitian di laboratorium pusat kota, sesekali ia bertugas di rumah sakit umum setempat di mana ia sering menginap. Dan untuk mengisi kekosongan di hari Minggu, ia memotret orang-orang yang sedang piknik atau pasangan yang memadu kasih di alun-alun dan taman dengan kamera Zeiss miliknya. Di waktu senggangnya, Che merindukan Hilda. Sesekali ia mencoba untuk menghubunginya. Ketika Hilda bebas, ia segera menyusul Che ke Meksiko. Che mengenal beberapa pengasingan Kuba di sini, seperti Nico Lopez dan Angel Sanchez yang juga merupakan anggotanya Fidel Castro. Che juga sering ikut mereka berkumpul di rumah Maria Antonia González, seorang ekspatriat Kuba yang juga anti Batista. Sehingga sedikit banyak Che mendengar kisah tentang Fidel Castro. Maria adalah istri dari petinju Meksiko Dick Medrano. Pasangan ini sangat akrab dengan Che. Mereka memanggil Che dengan sebutan penggaruk kurus. Setiap kali Che mampir, Medrano akan meminta kepada Maria, buatkan sesuatu untuk dimakan Che yang malang. Dia sekarat karena kelaparan, candanya. Pada pertengahan 1955, kehidupan Che tidak banyak berubah, masih berjuang mencari uang. Pada suatu pagi, Che sedang mencari pelanggan untuk dipotret. Secara kebetulan, ia berpas-pasan dengan Nico Lopez yang sedang berjalan bersama seorang teman lama yang baru beberapa hari tiba di Meksiko. Nico memperkenalkan Che dengan Raul Castro. Begitu mereka mulai mengobrol, secara ajaib mereka menjadi sahabat. Fidel Castro tiba di Meksiko beberapa minggu setelah kebebasannya. Dengan segera, ia membuat persiapan-persiapan untuk melanjutkan perjuangannya melawan Fulgencio Batista. Pada masa ini, Fidel Castro benar-benar ingin dibungkam. Ancaman pembunuhan, bom meledak di Havana, dan pers atau media yang berani menerbitkan suara Fidel Castro ditutup paksa. Walaupun sedikit kesulitan, Fidel tidak menyerah dalam mengumpulkan teman-teman revolusioner.
pada tanggal 26 Juli 1955. 2 tahun setelah insiden Moncada Barracks, Fidel menghadiri acara yang digelar oleh Continental Indo-American Movement. Walaupun sedikit mengalami masalah kesehatan karena tidak cocok dengan iklim di Meksiko, Fidel terlihat cukup menikmati acara tersebut, sehingga ia tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengamatinya. Che yang selalu mengenakan pakaian yang sama sedang bersandar di dinding ujung ruangan, mengamati Fidel Castro dari kejauhan. Di malam itu, Che dan Fidel tidak sempat bertemu muka. Hingga beberapa hari kemudian, Nico dan Raul sepakat untuk membawa Che ke pertemuan mereka di apartemen milik Maria. Che sangat terkesan oleh wibawa dan tekad Fidel. Kesan yang tidak bisa ia lupakan. Fidel merangkul pundak Che, menggiringnya ke pinggir, lalu menjelaskan segala rencananya kepada Che. Sebaliknya, Che juga menceritakan kisah perjalanannya ke Amerika Latin dan pengalamannya di Guatemala kepada Fidel. Kedua pria ini kemudian saling tukar pikiran mengenai pandangan politik, juga figur inspirasi seperti Jose Marti, Simon Bolivar, dan tentu saja Karl Marx. Bagi Che Guevara, Fidel Castro adalah sosok yang ia idam-idamkan ketika di Guatemala. Sosok yang berani menerjang apapun di depan mata. Sosok yang memiliki pengalaman di mana ia bisa belajar. Kepada Hilda, Che berkata, "Hanya kepada orang seperti dia, aku akan berjuang habis-habisan." Bagi Fidel Castro, Che Guevara adalah sosok anak muda yang memiliki semangat juang yang tinggi. Namun di samping itu, ia harus membuat keputusan apakah Che adalah orang yang bisa dipercaya. Lalu Fidel bertaruh bahwa ia bisa mempercayai Che. Ia tidak menuntut apapun dari Che, seperti janji setia atau semacamnya. Dan ia memperlakukan Che sebagaimana ia memperlakukan teman-teman seperjuangan dari Kuba. Beberapa waktu kemudian, Hilda menyampaikan keinginannya untuk memiliki anak kepada Che. Che tidak terlalu nyaman mendengar ini karena ia baru saja menetapkan hati untuk berjuang bersama Fidel Castro. Namun akhirnya ia menyetujuinya juga. Karena sebenarnya Hilda sudah sering menuntut untuk dinikahi sejak ia tiba di Meksiko. Pada 18 Agustus 1955, Che dan Hilda menikah. Resepsinya sederhana saja namun cukup intim. Fidel, Raul, dan beberapa kenalan menghadiri acara pernikahan mereka. Pada akhir tahun 1955, Fidel melakukan perjalanan ke Amerika Serikat sebagai bagian dari agendanya untuk mencari dukungan baik berupa dana maupun moral. Kepada Partai Ortodoks di New York, Fidel mengatakan, "Saya bisa memberitahu Anda bahwa tahun 1956 kita akan bebas atau kita akan menjadi martir." Sementara itu, Che dan Hilda akhirnya melakukan perjalanan bulan madu mereka yang telah lama tertunda. Hilda dalam keadaan hamil 7 bulan pada masa itu. Sesuai dengan gaya seorang Che, mereka berangkat tanpa ada perencanaan apapun. Mereka pergi ke selatan dan melihat reruntuhan arkeologi sebanyak yang mereka bisa. Kunjungan Fidel ke Amerika kali ini disebut-sebut sebagai titik balik perjuangan revolusi Fidel Castro. Sekembalinya dari Amerika, Fidel telah membentuk komite donasi di Amerika yang menjadi sumber pendanaan. Selain itu, ia juga mendapatkan dukungan dari rakyat Kuba di Amerika. Tahun baru 1956, rencana gerakan 26 Juli untuk menyerang pemerintahan Kuba mewarnai headlines koran-koran di Kuba. Ini menjadi alarm bagi Batista untuk bersiaga. Semua berkat penggalangan dana yang dilakukan Fidel di Amerika, sehingga informasi tersebar ke Kuba. Namun Fidel tidak punya pilihan. Masing-masing dari kita hidup dengan uang yang lebih sedikit dari uang yang tentara habiskan untuk kuda mereka, kata Fidel. Sehingga penggalangan dana tersebut memang diperlukan, walaupun harus mengorbankan kerahasiaan. Di bulan Januari 1956, para rekrutan baru mulai berdatangan. Kebanyakan adalah orang awam, penjaga toko, buruh, dan mahasiswa. Fidel dituntut harus cepat membentuk mereka menjadi tentara. Beruntung, pada masa-masa awalnya di Meksiko,
Fidel membuat kontak dengan seorang veteran Kuba yang ahli dalam perang gerilya, Jenderal Alberto Bayo, yang telah menyetujui untuk melatih pasukan Fidel. Latihan terfokus pada taktik hit and run ala guerrilla warfare. Karena selalu mendapatkan nilai tertinggi dalam pelatihan tersebut, Che dipercaya untuk membantu Bayo dalam melatih pasukan sebagai kepala personil. Gerilyawan terbaik dari semua, kata Jenderal Bayo memuji Che. Tahun 1956 dimulai dengan penuh tantangan, terlebih lagi buat Che. Di sela-sela kesibukannya, ia dan Hilda dianugerahi seorang putri yang sempurna pada tanggal 15 Februari. Mereka menamainya Hildita Beatriz Guevara. Fidel adalah orang pertama yang datang menjenguk. Gadis ini akan mendapatkan pendidikannya di Kuba, kata Fidel sambil menggendong bayi Hildita. Sekelompok kecil orang terlihat sibuk memuat barang ke atas sebuah kapal yak tua yang baru saja diperbaiki. Biasanya selalu terdengar kebisingan yang khas dan mencolok saat hendak menaiki kapal. Namun tidak kali ini. Orang-orang hampir tidak berbicara atau mengeluarkan suara karena mereka tidak ingin menarik perhatian kepolisian Meksiko, terlebih lagi agen Batista atau FBI. Di dalam kegelapan malam, terlihat samar-samar sosok Fidel Castro sesekali memberikan perintah, sedangkan Che terlihat lebih banyak berdiam diri. Beberapa bulan yang lalu di Florida, mantan Presiden Kuba Carlos Priyo Socaras dan Teresa Casuso Morin alias Tete, seorang penulis, jurnalis, aktris, dan juga aktivis menggalang dana bagi pasukan Castro untuk membeli kapal yang akan mengangkut mereka dari Meksiko ke Kuba. Bagi Priyo, ini adalah kesempatan untuk membalas dendam kepada Batista atas kudetanya pada tahun 1952 yang lalu. Awalnya, mereka mengincar kapal terbang amfibi atau kapal speedboat. Namun dana yang berhasil digalang hanya cukup untuk membeli sebuah kapal yak tua dan bocor yang bernama Granma. Mendekati pukul 2 dini hari, 82 gerilyawan yang dikenal dengan gerakan 26 Juli telah menaiki Granma. Sebagai catatan, kapal ini dibuat untuk kapasitas maksimal 12 orang yang telah dimodifikasi seadanya untuk menambah daya apung. Jarak tempuh yang diperkirakan akan memakan 3-4 hari, apalagi Granma sebenarnya pernah tenggelam akibat hurricane di tahun 1953. Oleh sebab itu, chapter ini berjudul Menyeberangi Nasib. Pukul 2 dini hari, Granma perlahan berlayar meninggalkan tanah Meksiko dengan cahaya yang diredupkan seminim mungkin. Setelah berlayar beberapa jam, para penumpang baru mulai bersuara. Sementara itu di Santiago de Cuba, tidak jauh dari titik di mana Granma direncanakan akan berlabuh, anggota gerakan 26 Juli yaitu Celia Sanchez dan Frank Pais telah menerima sinyal berupa telegram dari Fidel. Instruksinya adalah Granma diharapkan akan berlabuh pada tanggal 30 November sebelum fajar. Celia dan Pais mulai mengorganisir serangan bersenjata bertepatan dengan berlabuhnya Granma agar konsentrasi militer terpecah. Fulgencio Batista juga mendapatkan informasi mengenai kedatangan kelompok Fidel. Namun dengan percaya diri, Batista meyakinkan rakyatnya bahwa tidak akan ada penyerangan. Dengan kekuatan militer yang telah waspada sepenuhnya, Batista yakin bahwa kelompok ini akan habis duluan sebelum mencapai pesisir pantai. Di hari yang telah ditentukan, pasukan Pais yang berjumlah tidak kurang dari 300 orang telah siap di titik yang telah ditentukan.
Misi Pais adalah mengambil alih stasiun radio. Sedangkan Celia dan sekitar 100 orang telah bersiap di pantai untuk membantu kelompok Fidel saat mereka tiba. Matahari sudah tinggi, tidak ada tanda-tanda dari Grandma. Dan pasukan Batista mulai menyerang kelompok Pais dan Celia. Sehingga dengan kebingungan, mereka terpaksa mundur. Sementara itu di Grandma kondisinya menyedihkan. Pompa air tidak bekerja sejak mereka mulai berlayar. Sehingga mereka harus bergantian menguras air di lumbung kapal dengan ember secara bergantian. Hal ini memperlambat laju kapal secara signifikan. Namun masalah terbesar mereka adalah persediaan makanan yang telah habis. Che menggambarkan kondisi di kapal pada saat itu. Seluruh kapal memiliki aspek yang sangat tragis. Kesedihan tercermin di raut wajah orang-orang, memegangi perut mereka, beberapa dengan kepala di dalam ember, dengan posisi yang paling aneh, tidak bergerak, pakaian mereka pun kotor karena muntahan, cerita Che. Sedangkan untuk Che, ia harus berjuang melawan asmanya karena ia lupa membawa obat asmanya. Sedangkan untuk Fidel, tidak ada yang menyiksanya lebih dari siksaan mental. Membayangkan seluruh strategi yang telah direncanakan dengan sangat hati-hati menjadi sia-sia. Ditambah lagi mendengar siaran di radio bahwa pemberontakan di Santiago berangsur-angsur ditumpas. Banyak anak buahnya terbaring mati. "Aku berharap aku bisa terbang," teriak Fidel penuh kesedihan. 2 Desember 1957 pukul 5 pagi. Che Guevara melihat pulau. Di sebuah tempat yang bernama Purgatory Point, akhirnya Grandma tiba setelah terlambat 3 hari. Namun daripada disebut berlabuh, ini lebih tepat disebut karam. Karena Grandma kandas menabrak tumpukan pasir hampir 1 kilometer jauhnya dan orang-orang terpaksa harus berjalan dengan air sedada membawa senjata yang sebagian besar telah macet karena air laut. Kapal patroli memergoki mereka dan kemudian pesawat tempur tiba, menembaki mereka dari atas dan bawah. Nico Lopez tewas. Hanya setengah dari mereka yang selamat. Dan yang selamat pun sebenarnya bisa dikatakan setengah mati melihat kondisi mereka saat itu. Mereka yang selamat terpecah menjadi beberapa kelompok, berlari mati-matian berusaha memasuki hutan. Sebagian besar akhirnya tertangkap. Hanya 20-an orang yang berhasil kabur, termasuk Fidel, Che, dan Raúl. Mereka yang tertangkap kemudian dieksekusi atau paling tidak menjadi subjek interogasi brutal oleh tentara Batista. Sementara yang selamat kini tersesat di dalam hutan. Mereka telah melalui 7 hari kelaparan di laut, kini harus melalui 3 hari lagi kelaparan di darat. Mereka mencari petunjuk dari siapapun penduduk setempat yang mau menerima mereka. Selangkah demi selangkah, mereka berusaha mencapai pegunungan Sierra Maestra. Dan dalam perjalanan ini, mereka sempat diserbu oleh tentara. Che tertembak di leher, beruntung tidak mengenai bagian vital. Butuh beberapa minggu bagi Fidel dan pasukan untuk tiba di base camp mereka di Sierra Maestra. Di periode ini, Che Guevara mengalami masa-masa yang mengubah karakternya. Ia menjadi lebih pendiam dan asma semakin sering menyiksanya. Kemungkinan karena peran Che dalam hukuman bagi Eutimio Guerra beberapa waktu yang lalu. Eutimio adalah pemandu lokal yang beberapa kali mengkhianati mereka dengan memberitahu lokasi persembunyian mereka kepada tentara Batista. Fidel yang mengadili Eutimio dengan memberikan hukuman mati. Namun ia tidak sanggup melakukannya dan pergi meninggalkan Eutimio yang sedang berlutut dengan tangannya yang terikat ke belakang. Tidak ada yang tertarik untuk memikul beban ini. Situasi sangat tidak nyaman untuk orang-orang, maka aku mengakhiri masalah ini dengan memberikannya satu tembakan di sisi kanan dari otak, tulis Che dalam diarinya. Che sangat terguncang dengan tindakannya tersebut. Sejak saat itu ia menjadi lebih pendiam dan pasif dalam meeting penting dengan rekan gerilyawan. Api revolusi redup sedikit demi sedikit dengan ketidakpastian keadaan Fidel Castro dan kawan-kawan. Banyak yang mengambil kesimpulan bahwa Fidel telah mati.
apalagi Batista menguasai media. Berita tentang para pemberontak disensor dengan ketat, digantikan dengan berita yang menjatuhkan minat orang-orang terhadap para pemberontak. Oleh sebab itu, pada bulan Februari 1957, 2 bulan setelah pendaratan Granma, Fidel Castro mengambil resiko menuruni gunung sendirian untuk menemui seorang jurnalis bernama Herbert Matthews di kaki gunung Sierra. Ia adalah jurnalis veteran yang aktif memberitakan tentang Perang Sipil Spanyol. 3 artikel hasil interview dengan Fidel yang Matthews tulis diterbitkan The Times edisi Minggu 24 Februari. Berita ini segera menghebohkan Kuba. Koran-koran milik Batista kehilangan kredibilitas karena belakangan ini secara gencar memberitakan akhir dari Fidel Castro. Fidel Castro masih hidup. Ia telah kembali dan sedang membangun kekuatan untuk menghancurkan rejim Batista. Tembakan dari senapan Fidel Castro ke arah barak membuka serangan. Ini merupakan konfrontasi pertama yang dilancarkan oleh gerakan 26 Juli. Fidel memimpin 127 pasukan yang belum pernah terlibat dalam pertarungan secara terbuka. Alhasil perang ini menjadi salah satu yang paling berdarah, juga menjadi kesuksesan yang pertama bagi gerilyawan. 7 gerilya gugur, 8 mengalami luka parah, sementara di pihak tentara kehilangan 14 orang dan 19 orang luka-luka. Setelah gencatan senjata, sebelum kembali ke puncak Sierra Maestra, Fidel memerintahkan Che yang merupakan paramedik untuk tinggal bersama yang terluka parah. Che merawat korban luka di kedua belah pihak dan membuat gentleman's agreement dengan dokter dari pihak tentara untuk tidak menyakiti mereka yang terluka ini. Perjanjian ini dihormati oleh tentara. Beberapa minggu kemudian, Che diperkenalkan kepada seorang rekrutan baru yang bernama Julio Martinez Paez, yang juga merupakan seorang medik. Che memberikan satu kotak kecil berisi peralatan medis kepada Martinez. Mulai hari ini aku bukan lagi seorang dokter. Kamu adalah dokter dan tidak ada orang lain, kata Che. Tahun 1957 menjadi tahun yang penuh pertempuran. Di penghujung tahun, Che Guevara mendapatkan kepercayaan dari Fidel untuk memimpin pasukan sebagai seorang komandan, yang berarti Che kini telah memiliki wewenang untuk melakukan keputusan strategik. Sementara Fidel Castro disibukkan dengan rentetan tugas politik dan administratif. Basecamp El Hombrito kini adalah zonanya Che. Ia mengubah tempat ini menjadi semacam zona industri kecil. Terdapat pabrik roti, pabrik pembuatan senjata yang dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga air, dan ia juga menerbitkan surat kabar pemberontak edisi pertama. Awalnya terlihat sederhana, namun ini menjadi elemen penting dari pemberontakan. Beberapa bulan kemudian, pemberontak telah memiliki stasiun radionya sendiri yang bernama Rebelde. Kini upaya untuk mengkoordinasi pasukan yang tersebar di beberapa wilayah menjadi jauh lebih mudah. 9 April 1958, untuk menandai dimulainya dengan pemberontakan nasional, segerombolan pemuda bersenjata mensabotase stasiun radio CMQ dan Progreso dan memaksa penyiar untuk menyerukan pemogokan massal. Milisi pemberontak telah turun ke jalan. Unit sabotase memutuskan pasokan listrik dan kelompok pembunuh telah beraksi di berbagai titik. Namun pasukan Batista tidak boleh diremehkan. Hanya dalam beberapa jam, para tentara Angkatan Darat merespon dengan kecepatan, ketepatan, dan keefektifan yang mematikan. Lebih dari 40 pemberontak dilaporkan tewas.
Di Sierra Maestra, Fidel marah besar ketika menerima laporan atas kegagalan tersebut. Kemudian, segera memanggil semua pemimpin pasukan dalam rapat darurat yang digelar di salah satu rumah penduduk di kaki gunung Sierra Maestra. Batista mulai mengumpulkan pasukan untuk serangan all-out terhadap pemberontak di Sierra. Ribuan wajib militer dipanggil untuk turut serta. Angkatan laut dan angkatan darat disiagakan. Jenderal-jenderal terbaik diberikan kewenangan atas operasi dengan kode sandi Fin de Fidel. Ini menjadi masa kritis bagi para pemberontak. Walaupun mereka lebih menguasai medan Sierra Maestra, namun perlengkapan dan persenjataan mereka masih sangat minim. Mereka harus menghemat amunisi. Menteri Luar Negeri Batista, Gonzalo Guel, mendatangi Duta Besar Amerika, Smith, untuk memperingati serangan tersebut dan meminta dukungan Amerika. Namun Amerika mengambil sikap netral, karena bagi Smith, Batista atau Fidel sama saja. Beda dengan Che yang dengan bangga menyatakan diri sebagai simpatisan komunis. Fidel selama ini selalu menyangkal keterlibatan komunis dalam operasi mereka, sehingga Amerika tidak melihat Fidel sebagai ancaman. Meskipun begitu, Amerika lebih memilih Batista yang sudah mereka kenal ketimbang Fidel. Oleh sebab itu, Amerika mulai secara diam-diam menghadang kemungkinan kemenangan para pemberontak yang semakin besar. Selama 76 hari tanpa dukungan langsung dari Amerika, pasukan Batista terus menekan pemberontak. Berkat kehati-hatian Fidel dan kepiawaian Che dalam membaca situasi, pasukan Batista yang menang dari segi jumlah tetap berhasil dipukul mundur oleh pemberontak hingga ke kaki gunung. Strategi Fidel sebenarnya sederhana, menyerang untuk bertahan, menyergap saat musuh lengah, menyebarkan ranjau yang banyak memakan korban, terutama tentara yang belum pengalaman, namun terbukti efektif melawan pasukan Batista. Pada bulan Juni, sejumlah besar rekrutan baru yang lebih berpengalaman dikerahkan oleh Batista. Mereka berhasil memukul mundur barisan belakang Fidel hingga ke puncak bukit La Plata, markas para pemberontak di mana Fidel berada. Dalam situasi genting, Fidel memberikan Che otoritas penuh untuk efektivitas pertahanan. Situasi tidak jauh berbeda di Camp Sierra Crystal, markas Raul dan pasukannya. Mereka mendapatkan serangan udara yang brutal, sehingga Raul terpaksa menculik sejumlah petani gula Amerika untuk mencegah serangan lebih lanjut. Begitupun dengan zona C, mereka menghadapi jalan buntu. Tentara telah berhasil menerobos cukup dalam, namun para tentara juga tidak mampu menerobos lebih dalam lagi. Dan akhirnya para komandan pemerintahan mengalihkan konsentrasi mereka ke Fidel di selatan. Hari ini kita mengebom para tentara. Fidel menulis kepada Che pada tanggal 16 Juli. Menceritakan bagaimana anak buahnya berhasil mengelabui tentara dengan transmisi radio palsu untuk mengebom kawannya sendiri. Fidel dengan senang memerintahkan yang lain untuk membuat lebih banyak tipuan lagi. Ini semua berkat seorang operator radio pihak tentara yang tertangkap. Ia memberikan kode komunikasi militer kepada Fidel. Ini membuat serangan tentara menjadi berantakan. Para rekrutan baru mulai ketakutan dan kabur menyelamatkan diri. Moral para tentara mulai melemah dan mereka mulai merasakan kelelahan. Memanfaatkan momentum ini, para pemberontak mulai melakukan serangan balik. Satu persatu pasukan Batista akhirnya menyerah. Pada bulan Agustus, Che memimpin sekelompok orang untuk menuruni bukit. Namun badai besar menghadang mereka, merusak hampir semua jalur. Selama 6 minggu mereka berjalan kaki, berjuang melawan musim hujan dan jalur yang buruk. Rombongan Camilo Cienfuegos yang berangkat duluan sebelum Che bernasib sedikit lebih buruk dengan kerugian tambahan karena tentara sudah menunggu mereka di bawah. Pada September, Che menulis laporan kepada Fidel mengenai kondisi mereka dan kebingungan yang ia hadapi. Ada banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda, tetapi waktu tidak memihak saya dan saya harus pergi, tulis Che. Pertanyaan itu adalah apa yang harus ia lakukan karena pemerintah telah mengecapnya sebagai tikus komunis.
Hal ini mengacu pada diterbitkannya wanted poster atas nama dia dan Camilo dengan gambar palu dan arit di tengahnya. Pada bulan November, Amerika mulai meningkatkan minat mereka pada gerakan 26 Juli. Apalagi seiring meluasnya daerah kekuasaan pemberontak di luar Sierra, semakin banyak kepentingan Amerika yang ikut terserang. Ditambah lagi Amerika mulai mencium bau komunis. Amerika mulai menggeruk semakin banyak informasi tentang Fidel dan orang di sekitarnya. Namun semakin banyak informasi yang mereka dapatkan, semakin bingung mereka dibuatnya. Gambaran yang mereka susun untuk Fidel adalah Fidel bukan orang komunis dan ia memiliki maksud yang baik. Tetapi ia sering bertindak berdasarkan inspirasi. Sedangkan untuk Che, mereka hanya melihat warna merah. Setidaknya di titik ini, Fidel Castro masih dianggap sebagai orang Kuba yang baik hati. Pada Desember, beredar sebuah laporan di antara kelompok oposisi di pengasingan. Laporan tentang perselisihan yang berkembang antara Fidel Castro dan Che Guevara. Ini membuktikan bahwa tindakan ganda kedua pria ini berhasil. Castro semakin terganggu dengan semakin independennya Guevara dalam bertindak mengadopsi posisi sayap kiri dan mengabaikan hukuman disiplin Castro. Salah satu kalimat dalam laporan yang diterima oleh Amerika. Dilanjutkan dengan Castro menghancurkan pesan Guevara di depan utusan Guevara. Laporan ini membuat bingung banyak pihak. Namun fakta yang sebenarnya adalah Fidel mempercayai Che sepenuhnya, bahkan untuk urusan personal. Pada masa ini, para pemberontak sudah menguasai kota Guisa, lalu kota Mavo. Dan pertempuran-pertempuran pun sudah mendekati pusat kota. Semakin dekat ke penghujung tahun, kemenangan semakin terlihat. Fidel menulis kepada Che, perang dimenangkan, kita memiliki 10.000 tentara di Oriente. Dari hari ke hari jumlah pemberontak semakin bertambah, berbarengan dengan jumlah persenjataan dan pendanaan. Pada malam Natal, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Fidel Castro makan malam di rumahnya di Biran. Ia membawa Celia bergabung dengan ibu dan Ramon. Setelah selesai makan malam, Celia mengantar Fidel untuk menemui Jenderal Cantillo, kepala angkatan bersenjata yang diutus oleh Batista untuk bernegosiasi. Dengan membawa brandy dan cerutu, Cantillo mengatakan bahwa tentara tidak ingin bertempur lagi. Namun Fidel tidak ingin melonggarkan tekanannya. Hanya tersisa 2 kota lagi, yaitu Santa Clara dan Santiago. Maka kemenangan pun menjadi pasti. Pada 29 Desember, Che menyerang kota Santa Clara yang dijaga dengan semua kekuatan yang tersisa dari Batista. Kekuatan berjumlah sekitar 3.500 orang. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari. Secara perlahan tapi pasti, para pemberontak berjalan melawan artileri tentara dan tank. Kadang-kadang warga sipil juga bergabung dalam pertempuran. Ini adalah pertempuran terbesar dari semua pertempuran yang pernah dilalui oleh gerakan 26 Juli. Menelan banyak korban jiwa bagi kedua sisi. Dan pertempuran yang membuat nama Che Guevara menjadi seorang legenda. Pada malam tahun baru 1959, Batista beserta keluarga dan orang terdekatnya secara diam-diam melarikan diri. Pada tanggal 1 Januari 1959, Kuba dihebohkan oleh berita bahwa Batista telah melarikan diri. Jalanan terlihat sepi, tidak lagi terdengar suara pertempuran. Tiba-tiba suara Che memecahkan keheningan, memberitahu para tentara bahwa perang sudah berakhir dan meminta mereka untuk menyerah secara baik-baik. Fidel Castro mengerahkan pasukan di Santiago dan meminta hal yang sama. Dengan begitu, Kuba kini menjadi milik gerakan 26 Juli. Di hari itu, Fidel meminta Hakim Manuel Urrutia Leo, seorang teman lama juga pendukung setia, untuk dilantik sebagai Presiden Kuba yang baru. Che Guevara yang berada di Havana atas perintah Fidel untuk mengontrol situasi di sana, hanya memiliki sedikit waktu untuk memikirkan fakta bahwa perang telah berakhir. Memori pertemuan pertama mereka mulai terngiang-ngiang. Ikatan Che dan Fidel merekat seperti noda di seragam mereka.
Tiba-tiba Che menoleh ke Antonio Nunes dan berkata, "Misi saya, komitmen saya untuk Fidel berakhir di sini dengan masuknya kita ke Havana."